Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan setengah atau 1/2 dari harta si mayit. Tentunya ini harta yang benar-benar dia miliki, ya, bukan harta suaminya atau harta orang tuanya, harta yang dia hasilkan dari usahanya sendiri. Yang pertama adalah suami, ya, suami yang sah, bukan suami kumpul kebo atau suami jadi-jadian gitu. Dengan syarat tidak ada anak si mayit, tidak ada anak istri. Apakah hasil pernikahan mereka berdua ataukah istri tersebut bawa anak bawaan dia? Dia janda bawa anak, paham? Kalau sekiranya si istri yang meninggal ini punya anak, apakah itu laki-laki ataukah perempuan, banyak atau sedikit, maka si suami nanti nggak dapat setengah, nanti dapatnya 1/4. Paham, Pak? 1/4. Yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan 1 orang. Ini syaratnya tidak ada anak laki-laki. Tentunya ini anak si mayit yang meninggal dunia. Apakah dia statusnya suami ataukah istri, pokoknya dia memiliki anak. Paham? Dan perempuannya itu, anak perempuan itu tidak lebih dari 1, dia sendirian, tunggal. Dia tunggal. Kalau sekiranya dia sendirian saja, seharusnya kan dapat setengah, Pak, ya. Ternyata dicari-cari nggak ada ahli waris yang lain, maka sudah dikasih semua dia. Dia pewaris tunggal. Nah, kalau sekiranya ada temannya yang lain, apakah itu saudaranya si mayit ataukah pamannya, baru nanti si anak perempuan dapat setengah dari harta si mayit. Apakah harta dari bapaknya ataukah dari ibunya? Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya tidak ada anak si mayit. Berarti yang mati ini nenek atau kakeknya, paham? Jadi si mayit ini, Pak, punya cucu saja, dia nggak punya anak. Anaknya sudah meninggal duluan. Contoh di sini ada kakek meninggal, kakek meninggal. Nah kan, dia punya ahli waris itu bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka bintul ibn ini dapat 1/2 dari harta siapa? Harta kakeknya atau harta neneknya. Dengan syarat tidak ada anak. Paham? Anak si kakek ini nggak ada. Berarti dia sudah meninggal duluan mungkin. Nggak mungkin ada cucu nggak ada anak, kan? Ada anak dulu baru ada cucu. Ini bintul ibn. Dan dia harus sendiri, Pak. Kalau ada cucu yang lain lagi, apakah itu cucu laki atau cucu perempuan, ada temannya dia, maka dia nggak dapat setengah nanti. Paham? Dia dapat setengah kalau dia sendirian. Dan tidak ada di atasnya, tidak ada anak. Baru dia dapat setengah. Ini syaratnya tidak ada anak si mayit. Karena anak itu, Pak, kedudukannya lebih tinggi daripada cucu, kan? Cucu ini nomor 2, nomor pertama itu anak, apalagi cicit. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Gimana kalau sekiranya cucu perempuan dari anak perempuan? Ada cucu perempuan dari anak perempuan, contohnya bintul binti.
bintul binti. Ada yang mendampingi dia, cucu perempuan tapi dari anak perempuan. Maka ini tidak menghalangi dia dapat setengah. Paham Pak? Karena ini enggak dapat warisan sama sekali. Cucu perempuan dari anak perempuan ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dihubungkan oleh perempuan. Syaratnya cucu itu kalau dihubungkan anak laki-laki. Jadi kalau ketemu nih Pak, cucu perempuan 2, cuma yang menghubungkannya beda. Satu laki-laki, satu perempuan. Maka yang perempuan ini yang dihubungkan oleh laki-laki tetap dapat setengah. Nah, kalau sekiranya ada cucu tapi dari anak tiri, paham Pak? Jadi masih ada seorang suami istri, suami bawa anak, istri juga bawa anak. Terus anak 2 ini nikah, masing-masing bawa anak lagi, kemudian cucu kan namanya. Cuma di sini satu cucu dari anak tiri, satu cucu dari anak kandung kan? Maka cucu dari anak tiri itu tidak menghalangi cucu dari anak kandung. Paham Pak? Nah kalau anak angkat kita nggak anggap, memang nggak ada sama sekali dapat anak angkat itu. Paham? Anak angkat. Apalagi cucu angkat. Dia itu jauh sekali sudah. Nah yang ketiga, syarat yang ketiga, cucunya tidak lebih dari 1. Cucunya tidak lebih dari 1, dia sendirian saja. Maka si cucu nanti ini dapat warisan dari apa? Dari kakeknya atau dari neneknya. Dapat berapa? Setengah. Nah ini yang ketiga Pak. Setengah. Kalau ini mungkin ketemu dengan suami. Enggak mungkin ketemu dengan suami ini. Paham? Suami nanti kalau ketemu dengan cucu, suami enggak dapat setengah. Contoh gambarannya seperti ini Pak. Ada seorang kakek meninggal atau ada seorang nenek meninggal kan? Dia punya suami, namanya zaujun, suami. Dia punya suami kan? Dia punya juga bintul ibn. Ahli warisnya ada suaminya, ada juga cucunya. Maka si suami di sini nggak dapat setengah. Dia nanti dapatnya 1/4. Si cucu di sini baru dapat 1/2. Paham? Cucu ini bimanzilatil walad. Cucu ini dan cicit dan seterusnya ini kedudukannya sama dengan posisinya anak. Yang menghalangi suami dapat setengah. Paham? Jadi statusnya di sini ini cucu, ini kakek. Kalau ini ke si mayit, ini namanya apa? Suami istri. Paham? Ini suami kan, yang meninggal adalah istrinya. Istrinya ke sini, ini nenek apa namanya? Cucu. Ini ke yang si mayit, namanya apa? Nenek. Jadi kalau ketemu ini antara suami dengan cucu, maka si suami nggak dapat 1/2. Dapatnya 1/4, si cucu dapat 1/2. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah sekarang yang keempat Pak, yang mendapatkan setengah, yaitu satu saudara sekandung, satu saudari sekandung, satu saudari sekandung. Siapa yang punya saudari di sini? Ada nggak saudari perempuannya? Antum ya, sudah nikah juga? Belum ya? Punya saudari perempuan satu orang saja. Taruhlah antum meninggal, maka nanti saudari perempuan antum dapat setengah dengan syarat tidak ada bapak, antum tidak punya anak, dan tidak lebih dari 1. Maka saudara perempuan antum ini dapat setengah dari hartanya antum.
dia tunggal sendiri. Paham Pak? Dia 2 orang bersaudara, laki-laki dan perempuan. Nah, yang saudara laki-lakinya meninggal dunia atau saudara perempuannya meninggal dunia, ahli warisnya hanya saudari perempuannya dia. Kita kasih gambaran gini, ada seorang saudara meninggal atau saudara meninggal ya, akhun. Ahli warisnya itu ukhtun syakikoh, saudari perempuan sekandung. Ternyata dicari-cari si ini belum nikah, dia belum ada istrinya, belum ada anaknya, bapaknya juga nggak ada, sudah meninggal semuanya. Ahli warisnya hanya saudari perempuannya ini, maka ini dapat setengah. Setengah dari apa? Dari harta saudara kandungnya. Tambah saudara kandungnya di sini apakah laki-laki atau perempuan nggak usah dia pusingin itu. Pokoknya yang dilihat adalah ahli warisnya. Kalau ahli warisnya saudari perempuan sekandung, maka dapat setengah. Kalau dia sendirian Pak. Kalau ada lagi saudara laki-lakinya yang lain, ada akhun lagi saudara laki-laki, maka ini nggak dapat setengah. Ya, nanti dia dapatnya sisa. Nggak dapat lagi setengah. Atau dia lebih dari 1, dia juga nggak dapat setengah. Jadi syaratnya harus dia tunggal sendiri. Saudari perempuan sekandung itu dapat setengah dari harta saudaranya. Syaratnya pertama tidak lebih dari 1. Apa Pak mau ditanyakan? Oh, gambarannya seperti ini Pak. Saya kasih gambarannya. Kalau ada saudara laki-laki dan saudara perempuan kan, ukhtun sama akhun, ini ahli warisnya, ya kan? Taruhlah si mayit ini saudaranya dia meninggal, ada juga ahli waris yang lain, contohnya ibunya ada. Paham? Berarti si ibu nanti dapat 1/6, si saudara ini dapat sisa dari 6 ini. 6, 1, 5. Nah, gini. Si ibu dapat 1/6. 1/6 dari 6, 1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, kayak gitu. Jadi dia digabungkan, laki-laki dengan perempuan digabung jadi dapat sisa. Kalau ketemu nih Pak antara laki-laki dengan perempuan. Demikian juga nanti anak. Kalau ketemu laki-laki dan perempuan dikumpulkan menjadi 1, dia dapat sisa. Sisa ya dari yang ada perpernya. Paham? Kalau ada orang dapat perper, nanti sisanya baru dia dapat. Kalau nggak ada ya nggak ada. Nah kayak gitu. Paham Pak? Maksudnya sisa? Kalau yang tadi ditanyakan maksudnya saudara laki perempuan yang laki meninggal, perempuannya kan dapat setengah. Iya. Sisa setengahnya lari kemana? Sisa setengahnya kalau ternyata dicari-cari nggak ada lagi, baru dikembalikan semua ke dia. Saudara perempuannya. Iya, berarti dia pewaris tunggal. Tapi dicari-cari dulu, ada nggak dia pamannya, saudaranya, ada bapaknya nggak, ibunya nggak, istrinya, dicari-cari dulu Pak. Saudara jauhnya kah, ada kah? Dilihat, dicari. Tapi ternyata dicari-cari nggak ada, memang dia ini pewaris tunggal, ya sudah, dikasih semua dia. Tapi ini harus dicari-cari dulu keluarganya. Syarat yang keempat, tidak ada anak. Paham? Saudaranya yang meninggal ini dia tidak punya anak. Kalau ada istri atau ada suami, maka nanti dia tetap dapat setengah. Tapi kalau ada anak, si saudara itu Pak nggak dapat sama sekali. Kita kasih gambaran gini. Ada seorang meninggal, ahli warisnya itu istri, zaujah, kan? Terus ada anak laki-lakinya, walad.
ada anak laki-lakinya waladun. Kemudian ada juga ukhtun, saudara perempuannya. Seharusnya kan saudara perempuan kan dapat setengah ya. Nah, karena ada anak, si saudara di sini nggak dapat sama sekali, terhalangi oleh anak. Si saudara di sini, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, itu dihalangi oleh anak. Paham Pak? Anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan nanti nggak menghalangi, dia dapat sisa. Kita ganti di sini anak perempuan ya. Kita ganti anak perempuan. Anak perempuan bintun, 1 orang. Maka si istri di sini dapat 1/8. Si anak perempuan dapat setengah. Ini dapat sisa. Sisa 8 dan 2, KPK-nya 8. 8 bagi 8 1. 8 bagi 2 4. Sisanya 3. Paham? Jadi harta dibagi 8, kemudian jatah istri 1, jatah anak perempuan 4, jatah saudara sisa 3. Iya, lebih banyak. Lebih banyak daripada istri. Iya. Ini nanti ada perhitungannya masing-masing Pak. Cuma kita penjabarannya ini yang dapat setengah sekarang ini. Jadi saudari perempuan itu dapat setengah kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, kemudian dia sendirian, dan tidak ada saudara juga. Dia tunggal pokoknya sendirian. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak yang poin 4 ini? Jadi saudara itu ya. Apa? Oh, anak perempuannya 2 nanti ada. Itu dapat 2/3. Kita belum masuk ke situ. Dapat 2/3 dia. 2/3 agak besar, cuma dibagi kan ya. Jadinya juga kecil. Jadinya nanti 1/3 1/3 kalau mau dibagi. Memang pembilangnya besar 2/3, cuma dibagi lagi. Jadi di pembagian Allah itu Pak, mengedepankan perempuan. Pasti perempuan lebih banyak bagiannya. Kenapa demikian? Karena perempuan itu perempuan itu nanti lebih sedikit bagiannya, bukan lebih banyak. Iya, laki-laki yang harus lebih banyak. Kenapa? Karena dia nanti yang menanggung. Kalau anak perempuan kan masih ditanggung oleh bapaknya, ditanggung oleh istrinya. Nah gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak tentang saudari ini? Jadi kadang ini terjadi kezaliman Pak, jika ada ahli waris gitu. Anak ada juga, istri juga ada. Cuma yang saudara ini dikesampingkan. Padahal dia ada warisan kan? Kalau si anak laki-laki nggak ada, kalau anak laki-laki ada selesai, saudara semuanya jauh, paman juga jauh, jangan dekat-dekat. Nah, kalau perempuan masih memungkinkan paman dapat, masih memungkinkan saudara dapat. Saudara si mayit, bukan saudara si anak. Nah, yang kelima, saudari sebapak. Saudari sebapak. Saudari sebapak ini Pak menggantikan saudari sekandung. Paham? Saudari sebapak itu dalam artian si bapak ini 2 kali nikah. Dia punya 2 istri, ya kan? Punya istri, masing-masing dari istrinya itu memiliki anak. Maka anak perempuan 1, kemudian ada saudari perempuan juga 1,
Nah saudarinya ini meninggal, cuma dia statusnya dengan si mayit apa? Saudari sebapak. Sama-sama bapak, cuma beda ibu. Maka saudari sebapak itu dapat setengah dengan syarat tidak lebih dari satu, enggak ada saudari sebapak yang lain. Kita kasih gambaran seperti ini, Pak. Ada seorang bapak namanya Ahmad. Nikah sama Zainab. Melahirkan anak namanya Fatimah. Kemudian si Ahmad ini menjalankan sunnah ta'addud, poligami. Dia nikah lagi dengan Aisyah. Aisyah ini istri mudanya. Dari hasil pernikahan Aisyah dengan Ahmad lahir, taruhlah di sini siapa? Nama perempuan. Maryam. Berarti Maryam sama Fatimah ini saudara apa? Saudara sebapak. Ya karena dia sama, bapaknya itu Ahmad, cuma beda ibu. Satu ibunya Aisyah, satu ibunya Zainab. Nah, ketika Fatimah meninggal dunia, maka si Maryam ini dapat 1/2. Dengan syarat tidak ada bapak. Dan si Fatimah tidak punya anak. Atau dia tidak punya saudara sekandung. Taruhlah di sini saudaranya itu Soleh. Si Soleh juga nggak ada. Atau si Maryam ini juga nggak punya saudara lain. Dia sendirian saja. Barulah si Maryam dapat berapa, Pak? Setengah. Dari mana? Dari harta saudari sebapaknya yaitu Fatimah. Kalau sekiranya si Ahmad di sini nggak ada, yang ada itu hanya Aisyah dengan Zainab, maka yang mendapatkan harta warisan dari Fatimah ini adalah Zainab dengan Maryam. Karena Zainab ini adalah ibunya Fatimah, Maryam ini adalah saudari sebapaknya. Adapun si Aisyah nggak dapat, karena Aisyah kesini kan anak tiri kan, Aisyah kesini anak tiri tidak saling mewarisi. Anak tiri tidak mewarisi ibu tirinya, ibu tiri tidak mewarisi anak tiri. Paham, Pak? Jadi Aisyah nggak dapat sama sekali. Yang dapat hanyalah Zainab dan Maryam. Zainab dapat 1/3, Maryam dapat 1/2. Dengan syarat saudari sebapaknya ini sendirian, dia satu orang saja. Enggak lebih dari satu. Sampai sini paham, Pak? Nggak usah pikirin dulu sisanya bagaimana, Pak. Nanti ada perhitungannya sendiri. Yang Bapak perlu perhatikan saja bahwa setengah itu dapatnya ini orangnya. Nanti perhitungannya ada sendiri lagi. Karena kita baru step by step ya. Baru membahas tentang 1/2. Jadi kesimpulannya bahwa orang-orang yang mendapatkan 1/2 itu ada 5 orang. Siapa yang pertama, Pak? Suami kan? Suami dengan syarat si mayit nggak punya anak. Yang kedua, anak perempuan sendirian.
Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, iya. Yang keempat, iya. Nah, kalau sekiranya ini semua berkumpul, Pak, kita tulis ya, berkumpul semuanya ini, ada suami, ya kan? Berarti yang meninggal ini istri. Istri yang meninggal kan? Dia punya suami, ahli warisnya. Ada juga bintun, anak perempuan. Ada juga bintu ibn. Cuma ibnnya ini anak laki-lakinya sudah mati duluan. Paham? Kemudian ada juga si istri ini punya saudari perempuan sekandung, ukhtun syakikoh. Ketemu semua ini. Ternyata si istri ini juga ada ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak, li'abin. Nah, ketemu lima-limanya ini, Pak. Paham? Dia keluarganya besar ini. Ada ahli warisnya suami, bintun, bintul ibn, ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab. Nah, kira-kira yang hanya bisa dapat setengah, kalau ngumpul semua ini, yang dapat setengah itu hanya ini. Kalau ngumpul semua nih, Pak, hanya ini yang mendapatkan setengah. Yang lainnya itu nggak dapat setengah. Paham? Kenapa? Karena suami kan ada anak, ya kan? Si ini ada anak, si ini pun ada anak, dia nggak dapat setengah, ada anak-anak. Si ini juga lebih-lebih lagi ada anak. Paham? Jadi kalau semuanya berkumpul 5 ini, yang hanya dapat setengah hanya 1 orang saja, yaitu cucu anak perempuan ini. Tampak kalau ini ngumpul ya. Beda kalau sekiranya sendiri-sendiri. Ini kalau ngumpul. Kalau sekiranya ini nggak ada, yang ada hanya suami dengan saudara, maka ini dapat setengah, ini dapat setengah juga. Paham? Ini nggak dapat. Karena ini lebih kuat. Dia dihubungkan oleh 2 orang. Apa itu? Bapak dan ibu. Kalau ini hanya bapak saja. Ini kalau berkumpul 3 ini, maka si suami dapat setengah, si saudari sekandung dapat setengah. Ini nggak dapat. Nah, ini kesimpulannya, orang-orang yang mendapatkan setengah. Nah, dalilnya dalam Al-Quran ini, kita sebutkan dulu dalilnya. Dalam surah An-Nisa, Pak. Jadi ayat 7 sampai ayat 13 itu membahas tentang warisan. Kemudian di ayat terakhir lagi di surah An-Nisa, ayat 176, itu membahas warisan. Jadi di dalam Al-Quran, Pak, Bapak buka dari awal hingga akhir, yang membahas warisan itu hanya surah An-Nisa. Nggak ada surah yang lainnya. Cuma Allah lebih terperinci, lebih jelas dia perincikan. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan puasa, enggak diperincikan. Tapi masalah warisan ini dia perinci, betul-betul dia perinci. Agar orang tidak salah paham, ini aturan dari Allah, enggak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar, tempatnya di neraka. Ini berat sekali ancamannya. Kita baca dalil-dalilnya nih, Pak. Yang pertama, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada. Bagi kalian wahai suami, dapat setengah dari harta istri jika tidak memiliki anak. Illam yakul lahunna walad, jika tidak memiliki anak. Siapa? Si istri. Ini dalil untuk suami, Pak. Dapat setengah jika apa? Si istri enggak punya anak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Anak perempuan jika dia sendiri maka dia dapat setengah. Ini dalil untuk anak perempuan. Demikian juga cucu
perempuan. Dalam surah An-Nisa ayat 176, walahu ukhtun falahu nisf ma taraka. Jika si mayit memiliki saudari perempuan sekandung satu orang, maka dia dapat setengah. Ini untuk saudari sekandung. Bil ijma' naqala Ibnu Rushd. Jadi saudari sebapak juga dapat setengah, ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ada yang mau ditanyakan Pak tentang setengah ini? Sebelum kita pindah ke seperempat. Bapak laki-laki. Harta dibagi 3. Ketika bapaknya meninggal, ada istri nggak? Masih ada ibunya? Ngotot mau ngambil semua. Jadi ketika bapak meninggal, pada waktu itu masih ada ibu yang statusnya adalah istri? Tidak ada, sudah meninggal duluan. Berarti sekarang harta dibagi 4, bukan dibagi 3, dibagi 4. 2 jatah laki-laki, 1 jatah perempuan. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa itu Pak, bukan nanti surah An-Nisa, lidzakari mislu hadzil unsayaini. Laki-laki itu dapat 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Di sini kasusnya 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2, berarti totalnya 4. Harta dibagi 4. Jika sekarang baru kita tahu, maka kita sampaikan harta yang dulu itu harus dibagi sekian. Kalau enggak nanti itu adalah kezaliman, kesepakatan di atas kezaliman, dan itu dimintai pertanggungjawabannya. Sedikit atau banyak, pasti nanti diadili di hadapan Allah dan harus diselesaikan di dunia. Seperti itu Pak. Nah kalau sekiranya kita ternyata lebih banyak, ya sudah dihitung ulang. Ternyata saya dapatnya sedikit, kok saya jadinya banyak? Ini harus dihitung ulang. Ya sudah dibagi, berapa pembagiannya harus dihitung ulang. Iya. Iya, saya sudah dapat pembagian besar. Kalau saya nanti urusan saya mau sedekahkan lagi, itu urusan lain kan. Pokoknya dibagi dulu sesuai syariat. Kalau enggak nanti ini perhitungannya nanti di hadapan Allah. Itu yang berat itu. Karena dianggap kezaliman Pak. Sepakat di atas kezaliman. Nah ini kadang nggak mau pusing kan, udah bagi rata aja sudah. Iya itu kesepakatan di atas kezaliman. Dia sepakat dalam melanggar aturan Allah. Tilka hududullah, ini adalah aturan Allah, nggak boleh dilanggar. Iya. Masih ada semua Pak saudaranya? Masih ada semua saudaranya? Enggak, ketika bapaknya meninggal itu yang tersisa anak ini hanya 3 ini tadi. Yang 3 itu meninggal sebelum bapak meninggal.
Oh. Maksudnya ketika bapaknya meninggal, si anak ini ada semua hidup. Hidup semua. Oh, berarti dapat semua berarti ini. Kirain tadi hanya 3 yang tersisa. Kalau begitu Pak, yang 3 ini meninggal, nanti turun ke ahli warisnya yang lain, anak-anaknya, istrinya, saudaranya, begitu. Yang dilihat itu pas si mayat meninggal, ada nggak anak-anak ini? Kalau ternyata sudah meninggal 3, berarti yang tersisa hanya 3. Paham Pak? Nah gitu. Berapa anak laki-lakinya di antara 6 ini? Enggak, jangan dihitung meninggalnya dulu, dihitung. Enggak, pas orang tua meninggal, bapak meninggal masih lengkap. Nah, berarti yang 6 ini dapat masing-masing. 2 laki-laki, 4 perempuan. 2 perempuan, 4 laki-laki. Berarti laki-laki dihitung 8, perempuan dihitung 2. Harta dibagi 10. Nah, kayak gitu. Harta dibagi 10. Nah, nanti yang 2 ini turun lagi ke anak-anaknya. Iya, turunan istilahnya. Saudara-saudaranya juga dapat lagi. Ahli waris juga saudara-saudaranya dari 2 ini kalau ada yang meninggal sebelum dibagi warisan itu. Nah, ada yang bertanyakan lagi Pak tentang ini setengah ini? Jadi kalau bapak membelikan atas nama istri, tinggal ditanya dulu, bapak ini nitip atau cuci uang atau apa statusnya kan? Bapak nitip atau hanya memberikan? Berarti nitip ini. Nah, nitip. Berarti itu harta bapak kan? Ini statusnya ditanya dulu Pak, ini harta titipan atau harta pemberian? Hah? Iya, Bapak harus yakinkan dulu deh. Ini gue nggak jelas ini. Bapak harus yakinkan dulu, saya ini hanya nitip, cuma atas nama istri. Nah, ketika bapak meninggal dan itu harta titipan, istri nggak boleh menguasai penuh, ya kan? Ada anak ini masalahnya. Ketika si istri menikah lagi, terus diambil suami kedua, selesai. Anak terlunta-lunta kan? Nah, harus jelas. Ini pemberian atau titipan atau apa? Bapak harus jelas. Karena ini adalah harta bapak kan? Masalahnya pertanggungjawabannya nanti ketika bapak meninggal. Nanti si anak nuntut, oh itu bapak saya dulu hanya nitip saja. Ibu saya itu nggak berhak, karena banyak ini kasus ibu menuntut orang tuanya, anak menuntut orang tuanya, bapaknya atau ibunya, karena menganggap ini harta titipan orang tuanya. Karena si anak kan lebih banyak bagiannya daripada istri kan, kayak gitu Pak. Maka harus diperjelas sekarang. Sertifikat itu, maaf Bu, itu saya nitip aja dulu atas nama ibu, atas nama istri. Itu nggak berhak, hanya sekedar nitip saja. Dan itu nanti kalau saya meninggal itu diwarisi, karena itu harta saya. Iya, kalau bapak memberikan berarti hibah. Dan bapak nanti nggak boleh ngungkit-ngungkit lagi itu. Pas bapak belum meninggal atau sesudah meninggal, itu harta itu nggak boleh diutak-atik, itu hartanya istri. Nah, kalau istri meninggal duluan, baru nanti bapak dapat setengah. Kalau nggak ada anak si mayit. Nah, gini. Iya. Iya. Hanya aja, bapak harus yakinkan dulu diri saya ini ya, berikan, saya sayang sama dia, saya berikan. Oke, kalau gitu. Ya kan? Nah, bapak jangan berharap banyak lagi. Dan bapak nggak boleh lagi ambil kembali sesuatu yang sudah diberikan, apapun namanya itu, sedekah kah, infak kah, atau hadiah kah, atau hibah.
Bapak nggak boleh ambil lagi. Kalau sekiranya tanah itu Ustaz dibiarkan aja nggak diurus, itu bukan urusan Bapak. Karena Bapak sudah memberikan, itu urusan dia. Lepas sudah. Kalau kita nuntut kembali, minta kembali, itu sama halnya kita menjilat ludah kita yang sudah kita keluarkan. Seperti anjing yang mau memakan lagi muntahnya. Haram hukumnya ini. Bisa juga diperjelas, dipanggil, tapi ini enggak mesti Pak ya. Ada saksi karena ini pemberian. Kalau dia nyatakan itu pemberian, ini pemberian. Kalau itu nitip, ini lain lagi. Mungkin bisa saksi untuk memperkuat nanti ketika dia meninggal bisa dibagi oleh ini anak-anaknya. Nah, ini bapak-bapak yang punya penghasilan besar, maka perlu dipertanyakan ini uang yang diserahkan ke istri apakah nitip ataukah hanya diberikan ataukah ini dipegang sementara. Iya. Iya, padahal nanti diminta kembali lagi kan? Untuk beli bensin, untuk beli rokok dan lain-lainnya diminta lagi. Oh, ini apa statusnya ini? Nitip berarti kan? Ya kan, Pak? Iya, kalau uang gaji dikasih terus nanti diminta lagi kembali, ini berarti nitip. Nitip sementara. Si istri juga harus pandai-pandai dalam mengatur. Ini uang bank untuk apa ini? Untuk kebutuhan hidup atau untuk nafkah saya ataukah ini harta titipan saja? Nah, si istri juga harus pintar menanyakan hal itu. Iya. Iya, nanti terjadi harta gona gini nggak jelas lagi. Kasihan anak-anak. Sudah masuk waktu ya, Pak? Alhamdulillah kita sudah selesai setengah. Kita nanti masuk ke 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.